Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hairudin. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama yang ada di modul 2 ini, yaitu metodologi rantai pembunuhan cyber ya, atau biasa kita kenal dengan istilah cyber kill chain. Oke, jadi metodologi rantai pembunuhan cyber ini adalah komponen pertahanan yang digerakkan oleh intelijen untuk mengidentifikasi dan mencegah aktivitas penyusupan berbahaya. Jadi metodologi ini akan membantu para profesional keamanan dalam mengidentifikasi langkah-langkah yang diikuti oleh musuh untuk mencapai tujuan mereka. Jadi rantai pembunuhan cyber ini adalah kerangka kerja ya, atau biasa kita kenal dengan istilah framework yang dikembangkan untuk mengamankan dunia maya berdasarkan konsep rantai pembunuhan militer. Nah, metode ini bertujuan untuk secara aktif meningkatkan deteksi dan respon terhadap penyusupan. Jadi rantai penyusupan cyber ini dilengkapi dengan mekanisme perlindungan 7 fase untuk memitigasi dan mengurangi ancaman cyber. Oke, jadi ada apa aja 7 fase ini? Yang pertama adalah pengintaian, yang kedua adalah persenjataan, yang ketiga adalah pengiriman, yang keempat adalah eksploitasi, yang kelima adalah instalasi, yang keenam adalah perintah dan kontrol, dan yang ketujuh adalah tindakan pada tujuan yang akan mereka capai. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke fase yang pertama, yaitu pengintaian. Jadi kalau kita lihat di sini, pengintaian mengumpulkan data tentang target untuk menyelidiki titik lemahnya si target itu ya. Jadi musuh itu melakukan pengintaian untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi terkait target dan menyelidiki titik-titik lemah sebelum mereka benar-benar melakukan penyerangan. Jadi ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Yang pertama itu mereka akan mengumpulkan informasi tentang organisasi atau target dengan mencari informasi melalui internet ataupun dengan melakukan rekayasa sosial ya, atau biasa kita sebut dengan social engineering. Kemudian yang berikutnya, mereka akan melakukan analisis terhadap berbagai aktivitas online dan informasi yang tersedia untuk umum. Kemudian yang ketiga, mereka akan mengumpulkan informasi dari situs jejaring sosial dan layanan web. Kemudian yang berikutnya, mereka akan memperoleh informasi tentang situs web yang dikunjungi. Kemudian memantau dan menganalisis situs web organisasi atau target. Kemudian mereka akan menggunakan tools pengecekan seperti WHOIS, DNS, dan footprinting. Setelah itu mereka akan melakukan pemindaian dan mengidentifikasi port-port ataupun layanan yang terbuka gitu ya. Nah, itulah tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua yaitu persenjataan. Nah, jadi persenjataan ini yaitu membuat pengiriman payload berbahaya menggunakan exploit dan backdoor gitu ya. Jadi, musuh menganalisis data yang telah dikumpulkan pada tahapan sebelumnya untuk mengidentifikasi kerentanan dan teknik yang dapat mengeksploitasi dan mendapatkan akses yang tidak sah ke organisasi ataupun targetnya gitu ya. Jadi berdasarkan kerentanan yang telah diidentifikasi selama analisis, musuh itu akan memilih atau membuat yang namanya payload berbahaya yang dapat dikirim yang disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Nah, payload ini berisi malware ataupun nanti remote access gitu ya. Nah, ini digunakan untuk menjadi membuat celah yang namanya backdoor. Jadi nanti dari situlah si penyerang akan melakukan aktivitasnya. Nah, apa aja sih biasanya yang dilakukan di tahapan ini? Yang pertama itu adalah mengidentifikasi muatan malware yang sesuai berdasarkan kebutuhannya atau berdasarkan hasil analisa sebelumnya gitu ya. Nah, setelah itu mereka akan membuat pilot malware.
kemudian habis itu mereka akan memodifikasi, kemudian mengisi malware dan melakukan ini ya, menyesuaikan sesuai dengan kerentanan yang telah didapatkan tadi dari hasil analisa. Habis itu mereka akan membuat yang namanya kampanye email phishing gitu ya, sehingga malware-malware yang tadi sudah dibuat itu bisa dibuka oleh si target gitu ya dengan mengirimkan email-email phishing. Kemudian memanfaatkan kit eksploitasi ataupun botnet. Nah, sekarang kita lihat lagi nih tahapan berikutnya, yaitu tahapan yang ketiga, pengiriman. Nah, tahapan sebelumnya kalau kita lihat di sini biasanya itu mereka akan melakukan pengiriman bundle senjata ke korban menggunakan email, USB ataupun media lain gitu ya. Jadi di sini kita lihat bahwa setelah tadi malware-nya udah dibuat, nah itu akan didistribusikan ke target. Ya, dengan cara seperti apa? Yaitu tadi melakukan pengiriman email phishing ke karyawan atau organisasi target, mendistribusikan USB yang berisi muatan berbahaya pada karyawan di organisasi ataupun targetnya. Kemudian melakukan serangan seperti watering hole pada situs web yang disusupi gitu ya. Kemudian menerapkan berbagai alat peretasan terhadap sistem operasi, aplikasi ataupun server organisasi target. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke tahapan yang keempat atau fase yang keempat gitu ya. Nah, yaitu eksploitasi. Nah, di sini mengeksploitasi kerentanan dengan mengeksekusi kode pada sistem korban. Oke, jadi tadi setelah malware atau payload itu sudah dikirim dan sampai di korban, otomatis si korban itu tidak sengaja sudah melakukan execute pada malware tersebut. Nah, disinilah sekarang si pelaku ancaman atau pelaku kejahatan atau threat actor akan menjalankan payload tersebut. Nah, gunanya untuk apa? Mereka akan mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak atau perangkat keras untuk mendapatkan akses secara jarak jauh. Nah, yang berikutnya yaitu tahapan instalasi. Nah, di instalasi ini musuh mengunduh ya dan menginstal lebih banyak perangkat lunak yang berbahaya pada sistem target atau mempertahankan akses ke jaringan target dalam waktu yang lama. Mereka dapat menggunakan senjata tersebut untuk memasang pintu belakang ya, untuk mendapatkan akses jarak jauh. Setelah injeksi kode berbahaya pada suatu sistem target, musuh mendapatkan kemampuan untuk menginfeksi ke sistem akhir lainnya yang ada di dalam jaringan. Nah, selain itu, musuh mencoba menyembunyikan keberadaan aktivitas mereka dan melakukan kontrol keamanan seperti firewall dengan menggunakan berbagai teknik enkripsi. Nah, berikut ini kalau kita lihat adalah aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan musuh di sini. Yang pertama, dia akan mengunduh dan menginstal perangkat lunak berbahaya seperti backdoor ya. Kemudian mendapatkan akses jarak jauh ke sistem target. Kemudian memanfaatkan berbagai metode untuk menjaga pintu belakang agar tetap tersembunyi dan berjalan. Dan yang terakhir, mempertahankan akses ke sistem target. Nah, kemudian tahapan yang keenam yaitu perintah dan kontrol. Di sini musuh membuat saluran perintah dan kontrol yang membangun komunikasi dua arah antara sistem korban dan si server yang dikendalikan oleh musuh untuk berkomunikasi dan mengirimkan data bolak-balik. Jadi, musuh itu menerapkan teknik seperti enkripsi dan menyembunyikan keberadaan saluran tersebut. Dengan menggunakan saluran ini, musuh melakukan eksploitasi jarak jauh pada sistem atau jaringan target. Nah, ada apa aja sih yang mereka lakukan di sini? Biasanya itu membuat saluran komunikasi dua arah antara sistem korban dan server yang dikendalikan oleh si hacker. Kemudian memanfaatkan saluran seperti lalu lintas web, komunikasi email, dan DNS. Menerapkan teknik eskalasi hak istimewa, menyembunyikan bukti kompromi dengan menggunakan teknik seperti enkripsi. Oke, nah tahapan yang ketujuh yaitu tindakan terhadap serangan. Jadi, musuh mengendalikan sistem korban dari lokasi yang jauh dan akhirnya mencapai tujuan yang diinginkan si pelaku kejahatan tadi ya.
Nah, musuh mendapatkan akses ke data rahasia menggunakan layanan atau jaringan atau menghancurkan kemampuan operasional target dengan mendapatkan hak ke jaringan dan mengkompromikan lebih banyak sistem. Selain itu, musuh juga menggunakan berbagai ini ya, sebagai titik awal untuk melakukan serangan yang lain, seperti itu. Nah, mungkin itu pembahasan kita terkait cyber kill chain. Sebelum kita lanjut ke video berikutnya, diharapkan teman-teman menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kuis berikut ini. Oke, terima kasih Anda telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.